Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya Coach Randy, terapi sehat sentuhan ajaib. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda semuanya tentang sebuah teknik melakukan pengobatan atau penyembuhan berbagai macam penyakit secara jarak jauh. Saat ini Anda bertanya-tanya, bisakah sebuah pengobatan atau penyembuhan dapat dilakukan secara jarak jauh? Jika Anda tidak yakin, lebih baik Anda tidak melihat video ini, karena itu akan menghabiskan kuota Anda. Namun, jika Anda yakin, ikuti, simak penjelasan saya tentang bagaimana cara melakukan penyembuhan berbagai macam penyakit secara jarak jauh. Manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu sempurnanya. Apapun yang diciptakan manusia saat ini dan kehebatan manusia saat ini sebenarnya itu tidaklah lebih dari 20% saja kemampuan manusia. Tentunya masih ada 80% lagi yang belum kita tahu atau mungkin akan segera nantinya manusia mulai mengetahuinya. Dan percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama Tuhan berkehendak dan Anda tetap menjaga hati Anda untuk tetap bersih, tulus, dan ikhlas di jalannya. Baik, yang pertama, jika Anda ingin bisa melakukan terapi penyembuhan berbagai macam penyakit secara jarak jauh, ada beberapa syarat prasyarat yang harus ada di dalam diri Anda sebelum Anda melakukannya. Yang pertama, Anda harus meyakini kuasa atas Sang Pencipta. Yang kedua, Anda harus benar-benar mengikhlaskan diri Anda, berserah dan berniat untuk membantu seseorang yang tengah membutuhkan bantuan Anda. Yang ketiga, Anda cukup nantinya mengikuti instruksi-instruksi dari saya untuk Anda jalankan dalam Anda melakukan proses penyembuhan berbagai macam penyakit secara jarak jauh. Yang keempat, melalui media baik itu air putih ataupun foto dari seseorang yang membutuhkan bantuan Anda. Kenapa saya mengatakan membutuhkan foto? Agar Anda dapat fokus satu tujuan kepada target yang akan Anda lakukan penyembuhan itu. Sehingga tidak ada bayangan orang lain selain target atau klien yang akan Anda upayakan untuk Anda sembuhkan. Sebelum Anda melakukan terapi jarak jauh kepada seseorang yang akan Anda obati atau Anda lakukan pengobatan atau penyembuhan, saya sarankan Anda untuk mandi terlebih dahulu supaya tubuh Anda bersih, atau bisa juga dengan bersuci, yang pada intinya tubuh Anda dalam keadaan bersih. Kenapa demikian? Agar energi di sekeliling Anda menjadi positif. Karena dalam terapi jarak jauh kita mentransfer energi positif, bukan energi negatif. Sehingga tidak sampai terkontaminasi dengan energi-energi yang negatif atau energi-energi yang kurang bagus di sekitar Anda. Kemudian Anda persiapkan air putih 1 gelas saja di hadapan Anda, dan Anda harus sudah mengetahui baik melalui foto ataupun wajah calon
target Anda. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai nomor telepon tujuan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan terapi kepada seseorang yang kita tidak tahu wajah dari seseorang itu. Itu maksud saya. Setelah semua Anda persiapkan, Anda boleh duduk dengan posisi bersila atau duduk biasa saja, santai. Namun dengan posisi tulang punggung itu tegak lurus, jangan sampai membengkok. Sebenarnya ada alasan kenapa tidak boleh membengkok, namun di kesempatan ini saya tidak perlu menjelaskan tentang hal itu. Mungkin di video saya selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang jelas Anda harus dalam posisi tegak. Setelah itu Anda tutup mata. Anda pastikan dalam hati Anda dalam keadaan yang tulus, ikhlas untuk membantu seseorang itu. Andai kata berhasil, Anda tidak memerlukan pujian. Andai kata gagal, Anda akan menerima segala cacian atau hinaan dari siapapun. Bahkan Anda dikatakan seorang pembohong pun, Anda siap menerima. Setelah Anda benar-benar yakin, Anda pasrahkan, Anda niatkan bahwa saat ini Anda ingin berusaha membantu seseorang yang tengah sakit itu dengan energi Anda, yakni energi cinta kasih. Biasanya ketika Anda sudah menemukan energi cinta kasih itu, Anda akan merasa lega. Tetap dengan dalam keadaan mata tertutup, Anda menarik nafas dari hidung sebanyak 3 kali. Setiap tarikan itu Anda hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Setelah Anda sudah melakukan 3 kali tarikan dan hembusan nafas itu, sekarang apabila Anda susah untuk membayangkan wajah seseorang itu, Anda boleh membuka mata untuk melihat fotonya. Tetapi jika Anda sudah bisa membayangkan, Anda tetap saja menutup mata. Kemudian bayangkan seakan-akan seseorang itu ada di hadapan Anda, tepat di hadapan Anda. Setelah Anda bisa benar-benar membayangkan, kemudian angkat tangan kanan Anda dan seakan-akan Anda bersalaman dengan seseorang itu dan Anda katakan, saya membantu Anda melakukan proses penyembuhan atas penyakit Anda dan saya ikhlas, saya pasrah membantu Anda. Kemudian Anda juga bisa menambahkan, biasanya saya melakukan itu, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah saya bisa membayangkan itu atau Anda bisa membayangkan itu, Anda amati dulu, Anda rasakan tubuh Anda. Umumnya Anda akan merasakan entah pada bagian manapun seperti ada yang berjalan-jalan. Seperti kedutan atau seperti hembusan tiupan angin yang terasa hangat atau terasa dingin. Apapun sensasi itu adalah tanda gelombang energi Anda mulai merespon. Dan untuk melakukan itu, Anda tetap harus ikhlas dan yakin. Ketika Anda sudah merasakan hal itu, maka ini adalah persiapan untuk energi melakukan transfer kepada seseorang yang tengah menjadi
target penyembuhan Anda. Kemudian ketika Anda sudah membayangkan target itu di hadapan Anda, saat ini Anda mulai fokus pada rasa sakit klien Anda. Rasa sakit orang yang Anda ingin terapi. Semisal seseorang itu tengah sakit kepala, maka Anda fokus untuk melihat kepalanya. Atau Anda boleh tidak fokus melihat kepalanya, tetapi Anda merasakan saja seakan-akan Anda yang tengah sakit di bagian itu. Sama saja. Kemudian setelah Anda sudah benar-benar bisa, Anda benar-benar mampu merasakannya, Anda katakan seperti ini. Sebelumnya saya juga ingin menambahkan bahwa kalimat-kalimat yang saya ucapkan lebih baik Anda ganti dengan bahasa Anda sendiri. Karena yang terbaik itu adalah bahasa Anda. Jadi saya sarankan Anda tidak mencontoh bahasa saya. Namun inti daripada terapi ini adalah sesuai dengan apa yang saya paparkan kepada Anda. Biasanya saya mengatakan seperti ini. Ya Allah, Engkau adalah maha segalanya. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba. Engkau lebih mengetahui betapa hamba berharap kesembuhan atas seseorang itu. Ya Allah, atas izin-Mu, sembuhkanlah dia. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon dan berserah. Ya Allah, sembuhkan dia. Saya heningkan sejenak sampai benar-benar hati saya memiliki sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan punya kuasa. Setelah itu, kemudian saya mengatakan, ya Allah, terima kasih atas kepercayaan Engkau menjadikan hamba sebagai perantara kesembuhannya. Setelah itu Anda boleh membuka mata dan mengambil air putih tadi. Kemudian Anda pegang seperti ini. Anda boleh membaca apapun sesuai dengan keyakinan Anda, yang pada intinya adalah merujuk pada kesembuhan klien Anda. Kalau Anda menggunakan bahasa seperti saya, juga boleh. Biasanya saya melakukan ini. Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari segala macam obat. Ampuni dosanya, karena hamba meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan Engkau memberikan penyakit kepadanya. Engkau telah menyapanya untuk lebih mengenal-Mu dan dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air ini adalah air obat. Dan jadikanlah ketika hamba meminumnya, maka sama dengan ia yang meminumnya, menjadikan tubuhnya menjadi sehat kembali dan luar biasa. Ya Allah, izinkanlah hamba menjadi perantara kesembuhannya. Minum air itu 3 kali teguh. 1, 2, 3. Dalam proses minum itu adalah dengan tangan kanan dan menahan nafas. Kemudian dari sisa air itu Anda ambil, Anda usapkan pada bagian yang sakit di tubuh Anda, seakan-akan adalah Anda yang sakit.
Setelah sudah, Anda kembali menutup mata dan Anda rasakan saja tubuh Anda. Anda rasakan tubuh Anda. Kemudian akan muncul sensasi kembali. Rasa tiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu adalah tanda energi tadi sudah kembali kepada Anda. Dan transfer energi itu berhasil. Untuk lebih bagusnya, saya sarankan ketika Anda akan melakukan proses terapi jarak jauh, Anda telepon dulu seseorang itu, katakan bahwa misal pukul 8 malam ini saya akan melakukan terapi jarak jauh kepada kamu atau kepada Anda, maka saya harapkan pada pukul 8 ini nanti Anda bisa berbaring atau tidur dan merasakan saja apapun yang Anda rasakan, diikuti saja dan diikhlaskan saja sambil memohon ampun kepada Tuhan. Saya sarankan Anda menyampaikan itu dulu. Sehingga akan terjadi kesepakatan memberi dan menerima. Lalu bagaimana dengan non-muslim? Anda dapat mengganti kalimat saya sesuai dengan keyakinan Anda. Yang pada intinya adalah pengobatan jarak jauh ini adalah bagian dari prema healing. Prema healing itu sendiri adalah terapi dengan menggunakan energi cinta kasih. Jadi siapapun yang memiliki cinta kasih kepada sesamanya, kepada alam semesta, dan menjaga segala sesuatu yang ada, maka dia akan pasti dapat menguasai dari prema healing. Tidak ada mantra khusus dan tidak ada teknik-teknik khusus sebenarnya. Cukup memiliki kata kunci di sini adalah ketulusan hati. Ketika Anda memiliki ketulusan hati untuk membantu seseorang, sekalipun Anda tidak tahu, bahkan Anda tidak mampu, tetapi Anda punya niat tulus, maka Tuhan tidak akan diam. Dan itulah salah satu yang harus Anda yakini dalam diri Anda. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Seseorang menelpon saya, dan kebetulan seseorang ini dari Korea. Dia orang Indonesia yang tengah bekerja di Korea. Posisi menelpon saya, dia berada di rumah sakit. Menurut dia mengetahui saya dari jejaring sosial. Kemudian dia menelpon, dia berharap saya melakukan penyembuhan secara jarak jauh. Karena ketika dia sembuh, dia berharap dia bisa pulang. Karena uangnya akan habis di sana, menurut dia seperti itu. Saya tidak bisa menolaknya, meskipun dalam hati saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya yakin bahwa saya harus berusaha, karena seseorang ini tengah percaya kepada saya, dan begitu berharapnya dia kepada saya. Kemudian saya tanyakan, menurut analisis dokter apa penyakitnya? Dia ceritakan, baik. Kemudian saya bersepakat dengan dia dan saya mengatakan, biasanya Anda tidur pukul berapa? Kemudian dia menjawab dan saya sampaikan kembali, sebelum Anda tidur atau ketika Anda beranjak tidur, Anda bisa hubungi saya. Setidaknya saya tahu saat itu Anda mulai beranjak tidur. Dan saya akan berusaha untuk melakukan terapi jarak jauh. Kemudian saya lakukan itu 2 kali saya lakukan. Dan ketika beranjak ketiga kali, beliau menelpon saya dan beliau sembuh total.
Lalu apa yang saya lakukan saat itu? Dan di sanalah ujiannya. Ketika beliau mengatakan, Anda luar biasa. Nah, itulah ujian sebenarnya. Kegagalan itu bukan ujian, tapi keberhasilan. Ketika Anda dipuji, kemudian Anda berbangga diri di dalam hati Anda, sesungguhnya Anda melunturkan energi cinta kasih di dalam diri Anda. Kenapa? Karena yang menjadikan itu sembuh bukan Anda, tapi Sang Pencipta. Dan ketika Anda tetap mawas diri, tetap rendah hati, dan menjelaskan bahwa kita hanya sebatas orang-orang yang dipercaya saat itu oleh Sang Pencipta untuk menjadi perantara kesembuhan, Anda bisa menjaga itu, maka percayalah, energi Anda akan semakin positif dan Anda akan lebih mudah melakukan prema healing secara jarak jauh atau terapi secara jarak jauh. Baik, sebelum saya akhiri, akan saya rangkum sekali lagi supaya Anda lebih detail dan lebih jelas lagi. Jadi untuk melakukan penyembuhan atau terapi jarak jauh, yang pertama yang Anda persiapkan terhadap diri Anda dulu adalah keyakinan kepada Tuhan. Kemudian Anda harus benar-benar ikhlas untuk membantu seseorang itu. Yang ketiga, Anda tidak perlu menganalisis atau berharap berhasil ataupun gagal, karena itu bukan urusan Anda. Itu Tuhan yang punya kuasa. Kemudian yang keempat, Anda harus sudah tahu foto atau wajah dari target Anda. Yang kelima, Anda harus mempersiapkan air putih. Dan yang keenam, Anda harus berkoordinasi atau melakukan konsultasi dengan klien yang akan Anda sembuhkan, sehingga Anda benar-benar tahu apa yang diderita oleh klien tersebut. Itu persiapan untuk diri Anda. Dan kemudian ketika Anda ingin melakukannya, tubuh Anda harus benar-benar bersih dan hati Anda harus benar-benar tulus, dan lakukan sesuai dengan apa yang saya instruksikan tadi, sesuai instruksi saya. Dan yakinlah, selama manusia berusaha dengan benar dan dengan ketulusannya, maka disinilah energi-energi positif, sinar ilahi akan ada pada diri Anda dan mewujudkan tali kasih, rasa welas asih menjadi sebuah obat di dalam terapi yang akan Anda miliki dan Anda berikan dengan tulus kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya Coach Randy, terapi sehat sentuhan ajaib. Semoga bermanfaat dan salam luar biasa.